Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Ustaz mau bertanya dua perkara. Hanya dua perkara ini ada dua pertanyaan. Pertama, Ustaz, ini kejadian yang saya alami juga waktu 3 tahun sebelumnya lah. Mengenai ada hubungan dengan sujud ini kelupaan. Di mana waktu itu 3 tahun sebelum itu waktu kami masih ikut tahsin, kelas tahsin itu Ustaz. Di kelas tahsin ini sebuah ruku lagi itu 2 pintu, 2 tingkat. Kemudian waktu sholatnya itu sholat biasa maghrib dan isya itu sholat di situ di dalam itu karena untuk menyamakan kami supaya jangan terpencar-pencar gitu kan, dan efisien untuk waktunya sehingga lebih efisien waktu untuk tahsin. Di sini Ustaz waktu pas sholat isya masalah itu imam itu saya merasakan bahwa dia kelebihan sholat isya jadi 5 rakaat dibuatnya. Saya tuh bilang subhanallah, tapi qadarullah waktu itu yang sisa pertama saya di saf pertama waktu yang nyebut subhanallah itu cuma saya sendiri segitu banyaknya makmum, tapi saya yakin 100% itu memang 5 rakaat. Tapi qadarullah yang mengucapkan subhanallah saya sendiri. Jadi dalam perihal ini ada 2 pertanyaan, Ustaz. Pertama, bagaimana tindakan saya? Saya yakin sudah kalau apakah saya duduk atau saya bangkit juga karena orang bangkit semua. Kemudian pas selesai sholat tadi baru ada anak saya di saf kedua, dia bilang itu 5 rakaat, tapi dia nggak menyebutkan pula subhanallah. Kemudian Ustaz, Jamaah yang lain tidak menyebutkan, antum berdua aja. yang menyebutkan hanya saya sendiri, saya sendiri. Setelah sholat gimana jamaah yang lain? Apa baru ragu-ragu orang itu, ragu-ragu, tapi ya saya nggak perhatiin juga, mungkin dia juga saya nggak perhatiin katanya. Tapi anak saya juga bilang itu 5 rakaat katanya, tapi dia nggak menyebutkan subhanallah. Nah itu bagusnya gimana Ustaz? Apakah waktu itu seharusnya saya duduk aja atau saya ikut berdiri juga? Waktu itu saya pilihan saya karena saya belum tahu hukumnya, ini baru tahu saya hukumnya nggak boleh melebihi sholat, maka itu saya berdiri juga karena saya perhatiin orang mungkin kesalahan saya, mungkin saya yang salah kan, tapi setelah itu keraguan mereka saya yakin bahwa saya benar. Kedua Ustaz, hukum karena kami ini sholatnya di ruku itu Ustaz, gimana hukumnya Ustaz? Apakah sama dengan sholat di masjid? Karena kami waktu itu para guru-guru sana supaya memaksimalkan waktu, maka diatur sholat kita sebelumnya sholat di masjid di sekitaran itu, tapi karena terpencar-pencar supaya satu waktu semua, maka diatur di dalam ruku itu apakah padilahnya sama dengan kita sholat di tempat masjid atau musolakah. Yang kedua Ustaz, perkara yang kedua mengenai sholat Jumat kan Kak. Ini apabila disunahkan, katanya saya dengar bahwa makbul doa itu salah satunya adalah antara dua khutbah itu khatib itu disunahkan kita berdoa di situ. Kemudian juga yang saya tanyakan Ustaz, apakah kita membaca doa ini dalam hati atau kita sirkan Ustaz? Begitu juga dengan waktu khatib membaca doa di rakaat keduanya, itukah apakah waktu dia nunjuk atas itu dia baca doa, apa kita aminkan itu di dalam hati kah, dan tanpa ada suara, ada mimik mulut pun sedikit pun, ataukah disirkan juga Ustaz? Karena dulu pernah ada yang nanya, kalau kita sujud itu, kalau kita berdoa itu kalau nggak disirkan itu bukan berdoa, nama merenung kata Ustaz. Jadi saya ragu-ragu juga sampai sekarang. Yang lebih rojihnya gimana Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah kalau seandainya kita sholat kemudian imamnya kelebihan 5 rakaat dan kita yakin bahwasanya imam itu lebih, ya, sedangkan kita sendirian pada saat itu, ya, apakah kita posisinya mengikuti imam yang sholatnya 5 rakaat ataukah kita tetap bertahan di duduk tasyahud akhir di rakaat yang keempat? Maka
Kalau seandainya makmum ini betul-betul yakin imam itu salah, betul-betul yakin dia imam itu salah, maka dia tetap bertahan di posisi keempat, di rakaat keempat, sembari dia mengingatkan sang imam tersebut subhanallah. Tapi jika seandainya sang imam itu terus di dalam keyakinannya bahwasanya masih kurang, ya silakan. Tetapi Anda jangan mengubah, tetap kita berada. Kecuali kitanya yang ragu-ragu. Ya ragu-ragu, jangan-jangan saya ini salah nih. Kita tidak yakin 100%. Maka kalau kita ragu-ragu, maka kita mengikuti mereka. Kalau kita ragu-ragu, tapi kalau kita yakin 100%, kita yakin 100%, kita tidak salah, bahkan yang ada ini yang salah, maka Anda tetap pada posisi Anda di tasyahud akhir, tidak ikut pada rakaat kelima, karena tidak boleh kita mengikuti pada rakaat yang salah. Ya. Nanti mungkin setelah salam baru dikasih tahu imam tersebut tadi ini. Kalau seandainya dia sujud sahwi, maka kita pun ikut sujud sahwi bersamanya. Semacam itu. Adapun masalah yang kedua adalah masalah sholat di ruko ya. Sholat di ruko itu bagaimana hukumnya, sah apa tidak? Pertama, sholat itu di masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, warka'u marraqiin. Sholatlah kalian bersama orang-orang yang ruku. Orang yang ruku ini maksudnya adalah di dalam sholat, di dalam masjid. Maka sholat berjamaah itu dilaksanakan di dalam masjid atau di dalam musholla atau yang semisalnya. Adapun ruko ya itu bukan tempat untuk didirikan sholat berjamaah. Ya walaupun di sini ada khilaf. Ulama Hanabilah membolehkan seseorang melakukan sholat berjamaah dimanapun, baik itu di ruko, di lapangan atau di tempat. Tapi pendapat yang rajih adalah bahwasanya sholat berjamaah itu dilaksanakan di masjid. Maka atau dilaksanakan di musholla. Kalau ruko itu Ustadz sudah ada mushollanya, misalnya di ruko itu ada musallanya, dikhususkan tempat khusus untuk sholat, maka syaratnya adalah apakah itu diperuntukkan untuk umum. Kalau seandainya diperuntukkan untuk umum, orang sholat di sana, siapapun boleh sholat di sana, kemudian dikumandangkan adzan di sana, maka itu boleh. Tapi kalau hanya sekedar sewaktu-waktu ada acara, ada kajian, sholat di sana, kemudian yang sholat di sana orang-orang khusus terbatas, maka ini tidak boleh kita melaksanakan berjamaah di sana. Kita harus melaksanakan berjamaah di masjid atau di musola seperti yang makruf di kalangan kita. Tapi kalau rukuknya sudah diperuntukkan, di rukuk itu musola, dikumandangkan adzan, siapapun boleh sholat di sana. Ya tidak hanya yang ikut tahsin tadi, ya siapapun bisa sholat di sana dan dikumandangkan sholat. Emang diperkhususkan ya untuk tempat sholat, maka tidak ada masalah, diperuntukkan untuk umum. Tapi ada sebagian orang kadang-kadang sholatnya di sana itu cuma sewaktu-waktu. Kalau ada kajian, sholat mereka di sana. Kalau ada pembelajaran, sholat mereka di sana. Kalau tidak ada, mereka tidak sholat di sana. Kalau semacam ini sifatnya, maka ini tidak boleh kita sholat berjamaah di sini. Maka kita harus cari masjid atau cari musalla yang terdekat. Wallahu taala alam. Kemudian yang ketiga, masalah tentang mengkeraskan amin atau doa di antara dua khutbah. Apakah doanya itu di dalam hati ataukah dikeraskan? Seperti itu pula mengaminkan doa seorang khatib di saat khutbah Jumat. Apakah dikeraskan ataukah di dalam hati? Pertama, ada hadis emang doa di hari Jumat itu ada doa yang mustajab. Iya. Ulama berselisih tempat doa yang mustajab ini, banyak sekali perkataannya. Tetapi yang rajih adalah doa yang mustajab itu adalah di akhir waktu hari Jumat. Sebagaimana dalam hadis Jabir, wa asyara biyadihi yuqalliluha. Nabi SAW mengisarkan dalam waktunya dengan tangannya dan seolah-olah waktunya sangat sedikit sekali, kata Jabir. Dan ulama beristinbat bahwasanya yang dimaksudkan itu adalah di saat-saat terbenam matahari. Nah, tetapi ada juga pendapat yang mengatakan, dan ini pendapat Imam Muslim, yang mengatakan bahwasanya di antara dua khutbah itu ada sholat, ada doa yang mustajab. Ini pendapat Imam Muslim. Ada pendapat demikian. Apakah kita boleh berdoa di sela-sela itu? Boleh. Taib, apakah boleh kita berbicara dengan berbicara, mengucapkan dengan suara? Boleh, tidak ada masalah. Kalau orang berkeyakinan di antara dua khutbah itu ada doa yang mustajab, dan ini salah satu juga pendapat dari pendapat para ulama. Maka tidak mengapa dia berdoa, karena itu diperbolehkan syariat. Syariat yang membolehkannya. Ya, maka tidak mengapa. Sama, tidak mutlak berbicara di waktu khutbah Jumat itu terlarang. Ada kondisi-kondisi diperbolehkan kita berbicara di waktu khutbah Jumat. Contoh, seorang makmum dia boleh berbicara kepada imamnya langsung, dan itu tidak membatalkan pahala Jumatnya.
Atau seorang imam boleh berbicara langsung kepada makmumnya, menegur makmumnya, boleh. Dan itu tidak membatalkan khutbah Jumatnya. Dalilnya apa? Orang A'rabi datang, Arab Badui datang ke masjid di hari Jumat. Nabi SAW saat itu masih khutbah. Orang Badui ini mengatakan, wahai Rasulullah, di tempat saya kekeringan, tolong doakan hujan. Di saat apa? Di saat khutbah Jumat. Orang A'rabi ini datang, berbicara kepada Nabi SAW. Dan Nabi tidak melarangnya, dan Nabi tidak menegurnya, jangan berbicara. Nabi mendiamkannya. Kemudian bahkan Nabi mendoakan orang tersebut di tempatnya agar diturunkan hujan. Dan subhanallah turun hujan. Pada minggu berikutnya dia datang lagi dan berbicara lagi kepada Nabi, wahai Rasulullah, di tempat saya kebanjiran. Ya, tolong jangan diberhentikan hujannya. Ya, dia minta agar tidak diturunkan hujan. Dia berbicara di saat khutbah Jumat. Dan ini diperbolehkan kata para ulama, seorang makmum berbicara di khutbah Jumat ketika dia berbicara langsung kepada imam, seperti dia menegur atau dia mengasih tahu sesuatu, imamnya lupa membaca ayat, kemudian dia mengasih tahu sesuatu bahwasanya ini loh sambungan ayatnya, maka tidak ada masalah. Dan ini tidak membatalkan pahala Jumatnya. So itu pula ketika kita berdoa di sela-sela antara dua khutbah, bagi orang yang meyakini di sela-sela di antara dua khutbah itu doa yang mustajab, ya, maka tidak mengapa. Sebab itu pula mengaminkan, maka mengaminkan boleh dengan suara dan pada asalnya semacam itu. Tetapi tentu tidak dikeraskan mengganggu orang lain. Cukup kita mendengarnya, kita mengucapkan amin. Maka tidak mengapa dan tidak membatalkan pahala Jumat. Kenapa? Karena ini sesuatu yang diizinkan. Segala sesuatu yang diizinkan di dalam syariat, maka itu tidak membatalkan pahala Jumatnya. Ya, walaupun dikatakan dalam sebuah hadis tidak boleh seseorang berbicara. Ya, sesungguhnya kalau dia berbicara pada hari Jumat faqad lagha, telah sia-sia Jumatnya. Ini bagi berbicara tanpa diizinkan di dalam syariat. Adapun orang mengucapkan amin, berdoa, itu sesuatu yang diizinkan di dalam syariat sehingga tidak menjadikan pahala Jumatnya sia-sia. Wallahu taala alam.